action, let's go. 저 건물을 찾으러. Baiklah teman-teman, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang stabilitas ekonomi. Yaitu perkenalkan, kami dari kelompok 4, pertama dari saya yaitu Jason Papara. Saya Kesia Sendro dan saya Natalis Giavan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk dalam materi. Yaitu yang pertama adalah konsep dasar stabilitas ekonomi. Jack Plano mengatakan bahwa stabilitas adalah suatu kondisi dari sebuah sistem yang komponennya cenderung tetap di dalam atau kembali kepada suatu hubungan yang sudah menetap. Stabilitasi sama dengan tiadanya perubahan yang mendasar atau kacau di dalam suatu sistem, atau perubahan yang terjadi pada batas-batas yang telah disepakati atau ditentukan. Stabilitasi adalah kemantapan, kestabilan, keseimbangan, serta ketepatan. Dalam sebuah lembaga, stabilitasi adalah kestabilan situasi yang kondusif sehingga perusahaan atau suatu lembaga bisa berjalan dengan baik. Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan setiap hari. Dengan begitu, ekonomi punya kaitan erat dengan tindakan manusia dalam proses pengolahan sumber daya. Kegiatan produksi serta distribusi ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos atau oiku dan nomos, yang berarti peraturan rumah tangga. Dari pengertian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa pengertian ekonomi adalah segala hal yang menyangkut hubungan kehidupan di dalam rumah tangga. Stabilitas ekonomi mengacu pada situasi di mana semua sumber daya ekonomi penting. Suatu negara, ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitasi perekonomian suatu negara menjadi fokus bagi setiap negara. Hal ini dikarenakan apabila perekonomian suatu negara tidak stabil, maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, dan tingginya tingkat inflasi. Stabilitas perekonomian juga merupakan sasaran dalam pembangunan nasional dan juga menjadi persyaratan bagi tercapainya kualitas pertumbuhan. Oleh karena itu, adanya keseimbangan dalam variabel makroekonomi akan menentukan stabilitasi perekonomian. Baik, kita masuk dalam definisi dan jenis-jenis pengangguran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, pengertian dari pengangguran adalah hal atau keadaan menganggur. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah tidak bekerja tetapi belum mulai bekerja. Menurut Hashim, pengangguran merupakan masalah strategi dalam perekonomian secara makro karena berpengaruh langsung kepada standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat. Sedangkan menurut Nanga, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Pengangguran atau bisa disebut juga tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari pekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran merupakan masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Berikut ada beberapa jenis pengangguran.